Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini adalah malam yang luar biasa bagi setiap kita yang ada, baik kita yang ada di rumah maupun yang sementara dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan kita jumpa lagi dalam ibadah mesbah doa. Dan salam sehat bagi kita semua. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa nyata atas hidup kita lewat ibadah mesbah keluarga kita pada malam ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, karena kita hanya beri penghormatan kita hanya kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Amin. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, haleluya.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Oh, perbuatanmu ajaib. Kau tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti terpujilah namamu, tiada yang sepertimu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang ditinggikan, Engkau segala-galanya, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Yesus, Engkau tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya.
Engkau saja yang layak terima segala hormat dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih buat malam ini. Kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan, bersama dengan umat Tuhan, Jemaat Philadelphia Overton, di mana saja berada, lewat ibadah mesbah keluarga. Dan sekalipun Tuhan dengan cara online, kami tahu dan percaya bahwa apa yang Engkau pernah katakan, bahwa pada akhirnya dan tiba saatnya Tuhan, orang akan beribadah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga tempat bukan batasan lagi Tuhan Yesus, tapi di mana saja kami berada, kami boleh membangun dan kebiasaan yang baik, yaitu beribadah dalam roh. Termasuk hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama beribadah di dalam roh, di mana roh kami Tuhan Yesus boleh menyatu dengan kuasa-Mu yang memimpin kami Tuhan, sehingga kebebasan di mana kami menikmati dari kuasa Tuhan, bahwa di mana roh Allah ada di situ kami boleh merasakan kebebasan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mendengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam ibadah mesbah keluarga. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan, kita langsung saja membukanya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan buka Alkitabnya di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membukanya. Ya, bagi jemaat Philadelphia Overton, moto firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan hidupku diubahkan untuk hidup seperti Yesus. Dan saya siap dengar firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya. Katakan amin. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Saya tertarik saudara dengan kalimat yang ada pada ayat ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Mari sama-sama kita harus mengakui bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah lahir baru Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka itu adalah surat Kristus. Kenapa disebut surat Kristus? Karena kita punya kesaksian, kita punya pengalaman saudara-saudara, bahwa kita telah memutuskan
menjadi seorang yang mau mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus dimulai dari sebuah keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan saya percaya mestinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mestinya yang terjadi dalam hidup ini adalah perubahan-perubahan hidup yang benar. Jadi apa yang Alkitab bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka yang baru itu saudara kita harus tunjukkan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi surat Kristus. Menjadi surat. Apa artinya menjadi surat? Menjadi surat itu artinya menjadi seseorang yang mudah dan dapat dibaca oleh orang lain. Apanya yang bisa dibaca dari kehidupan kita? Bukan tulisan-tulisannya saudara-saudara, tapi kehidupan sehari-hari yang menunjukkan saudara bahwa kita adalah seorang yang mengikut Yesus, percaya kepada Yesus saudara-saudara, mestinya dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menuntut saudara hanya pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita lihat konteks ayat ini, Paulus sendiri harus mengakui bahwa ini adalah cara di mana mereka menjadi pelayan perjanjian baru, di mana mereka harus bisa menunjukkan kehidupan mereka sebagai pelayan Tuhan dengan kehidupan yang mereka percayai kepada Yesus. Hidup yang mempercayai Yesus juga adalah hidup yang harus mewarnai kehidupan kita. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa saudara menjadi orang-orang yang bisa dibaca bahwa ternyata kehidupan Kristus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, suka tidak suka, orang-orang akan membaca bahwa kehidupan Kristus ada dalam hidup saudara sehari-hari. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Silakan buka Alkitabnya, Yohanes pasal 15 saudara-saudara. Yohanes pasal 15 ya. Silakan buka Yohanes 15 ya. Yohanes 15. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca. Kita baca sama-sama ya. Minta maaf. Sudah? Kita baca sama-sama. 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Iya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menjadi surat Kristus. Bukan surat Kristus yang tertutup, yang dirahasiakan, tapi menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan orang waktu melihat dan membaca kehidupan mereka, mereka menjadi percaya bahwa ternyata pengikutan saudara itu tidak diragukan. Dengan kata lain juga, saudara tidak menjadi batu sandungan buat mereka. Ya toh? Tapi menjadi batu loncatan. Ada yang menarik dari kehidupan saudara ketika mereka membaca tentang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Yang pertama saudara lihat, ya, pasal 15 ayat 7 Yohanes ini adalah ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk menjadi surat Kristus, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Tinggal. Jadi kata tinggal di sini artinya jangan pernah saudara merubah hidup saudara untuk keluar dari Yesus. Tinggal dalam Yesus di sini artinya saudara-saudara, saudara tetap konsisten dengan iman saudara,
bahwa saudara dan saya terus mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Tinggal dalam Yesus. Artinya benar-benar Yesus itu adalah Tuhan di dalam diri saudara. Saudara-saudara, Yesus saudara, dengar ini. Betul-betul dia Tuhan dalam diri kita. Tetapi masalahnya bagaimana betul-betul hidup ini bisa mentuhankan bahwa dia itu Yesus yang tidak bisa diganggu-gugat, saudara-saudara. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jujur. Nah, banyak hal yang bisa membuat kita keluar dan mentuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Dengan kata lain, saudara, banyak di antara kita pada umumnya sudah mulai tidak memprioritaskan Yesus yang adalah Tuhan di dalam dirinya. Ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian karena ada kesibukan-kesibukan yang lain, saudara. Memang tidak ada yang salah dengan aktivitas atau kesibukan-kesibukan kita yang lain. Mungkin kita anggap itu berkat Tuhan ya. Silahkan aja saudara-saudara. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang lain atau kesibukan-kesibukan yang kita pikir saudara, itu menjadi sumber mata pencarian kita, membuat kita lupa tentang Yesus yang adalah Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita sudah tidak punya waktu lagi untuk membangun keintiman. Waktu kita sudah kurang, saudara, bersama dengan Yesus. Nah, inilah yang menjadi masalah. Sehingga kita tidak konsisten di dalam Tuhan. Kita lebih banyak bisa konsisten dengan pekerjaan kita, aktivitas kita, hobi kita, dan jadwal kita. Itu luar biasa. Itu merupakan disiplin yang kita harus bangun. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, saya harus akui dan mari kita akui bersama-sama. Banyak kita mulai tidak disiplin lagi dengan Tuhan kita. Yesus yang sudah menyelamatkan kita, saudara. Ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, ya karena ada maunya. Ini kan jadi masalah. Dengan kata lain, ada maunya. Lalu kalau tidak ada maunya, kita biarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus hanya berdiam diri dan tidak bergerak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus bisa berdiam diri? Yesus berdiam diri artinya bukan berarti Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berbuat apa-apa. Dia bisa bikin apa saja. Kau siapa jadi? Saya siapa jadi? Dia itu maha kuasa. Dia bisa bikin apa saja. Tapi dia pingin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hidup saudara yang sudah diubahkan ini adalah hidup yang betul-betul mau bergantung kepada Tuhan. Hidup yang terus membangun sebuah hubungan saudara yang tidak putus-putusnya, bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memulai kehidupan dan orang lain ketika mereka lihat kehidupan yang berbeda, yang berubah dengan cara kita tinggal dalam Tuhan. Itu menolong kita sehingga ada warna kehidupan Kristus dalam diri kita yang membuat orang bisa lihat bahwa ternyata orang ini punya iman, ini tidak diragukan lagi. Waktu orang ngomong, iman orang ini, imanku tidak diragukan lagi, itu artinya Bapak Ibu Saudara, mereka sedang mendapat surat Kristus lewat kehidupan saudara. Amin. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi surat Kristus? Kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri kita. Dengan kata lain, kita harus menyatu dengan Dia. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, saudara bisa lihat, saudara, ayat yang ke-7 tadi dari Yohanes 19, saya baca ulang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Bukan hanya pengakuan-pengakuan dan praktek intimisi hubungan kita dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tetapi masih ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, di mana kehidupan Kristus itu bisa dibaca di dalam diri kita, baik secara pribadi maupun secara umum. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab bilang, tadi kita baca, firmanku tinggal di dalam kamu. Amin saudara. Jadi yang kedua, supaya orang bisa mendapatkan sebuah kalimat
sebuah kehidupan yang dibaca oleh banyak orang, maka tidak bisa tidak, kalau saudara sudah mengklaim diri saudara bahwa saudara adalah seorang yang percaya kepada Yesus, yang satu ini juga saudara dan saya tidak boleh lupakan. Apa itu saudara? Tinggal di dalam firman-Nya. Bilang sama dengan saya, tinggal di dalam firman-Nya. Mana firman-Nya? Firman-Nya kita bisa dapatkan lewat Alkitab kita ini. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Tuhan yang harus diapakan, yang harus tinggal di dalam diri kita. Bagaimana firman Tuhan bisa tinggal di dalam diri kita? Ini berulang-ulang kita sudah dengar, ya toh? Hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang atau pendeta-pendeta mengingatkan kepada kita betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, saudara harus menjadi orang yang mestinya suka membaca atau mencintai firman Tuhan. Kalau saudara bilang saudara adalah seorang yang mencintai firman Tuhan, maka kesukaan saudara mestinya adalah kesukaan yang suka membaca Alkitab. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi seperti ini, ya, yang sudah bukan hampir lagi, sudah 1 tahun saudara, pandemi COVID ini masih berlangsung. Mestinya saudara dan saya sudah pernah Bapak Ibu Saudara membaca kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Amin yang sudah membaca. Amin yang belum membaca, ambil keputusan. Mulai hari ini saudara boleh membaca Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan tanya saya Bapak Ibu Saudara, apakah kalau saya nanti membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berarti saya akan selamat masuk surga? Saya tidak bermaksud saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu akan memastikan bahwa saudara akan masuk surga. Ya, saya juga tidak bilang saudara, kalau saudara tidak membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka saudara tidak akan masuk surga. Alkitab menegaskan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan diselamatkan, masuk surga. Tapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, karena kita ini kan ingin dilihat orang, ya toh, supaya orang bisa melihat ada sebuah perubahan, ada role model atau teladan yang mereka bisa contohi, dan hidup juga mereka bisa berubah seperti kita karena ada Yesus dalam diri kita. Maka dengarkan ini, penting sekali kita tinggal dalam firman. Bagaimana mungkin kita tinggal dalam firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca apa saudara? Alkitab. Tidak bisa tidak, kita harus baca Alkitab. Mungkin saudara sedikit protes. Lalu bagaimana Bapak Pendeta dengan orang yang buta huruf? Nah, saya percaya saudara, kalau orang yang buta huruf, ya jelas mereka tidak bisa membaca. Tetapi mereka bisa mendengar firman Tuhan. Amin. Ada banyak cara saudara di mana Tuhan itu bisa menolong orang sehingga hidupnya bisa terbaca. Tapi bagaimana kalau hidup saudara, organ tubuh saudara, telinga masih normal, mata masih normal? Kenapa saudara tidak pakai mata saudara untuk membaca? Kenapa saudara tidak pakai telinga saudara untuk mendengar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya bentuk huruf, tapi dia juga memberikan kehidupan buat kita. Kehidupan apa? Bukan hanya kehidupan yang diselamatkan, tapi kehidupan Kristus yang ada di dalam diri kita. Makanya penting kita membaca Alkitab. Nah ternyata tidak hanya cukup membaca Alkitab. Alkitab juga bilang kita harus bisa merenungkan firman Tuhan. Banyak cara yang diajarkan oleh gereja kita tentang bagaimana kita bisa membaca plus merenungkan dan plus juga mempraktekkan Bapak Ibu Saudara. Nah, justru waktu kita mempraktekkan itulah kita sedang tunjukkan surat Kristus. Amin, saudara-saudara. Kalau kita ke gereja Bapak Ibu Saudara, ya mereka sulit untuk membaca bahwa kehidupan yang sebenarnya saudara itu sebenarnya bukan di gedung gereja, di tempat ibadah.
Tempat ibadah atau gedung gereja itu adalah sebuah sarana yang memperlengkapi saudara, di mana saudara mendapat informasi, mendapat pengetahuan. Dan semua orang saudara terlihat serius ketika mereka ada di gedung gereja atau ibadah. Susah dibedakan saudara, karena semua itu kelihatannya kayak malaikat begitu, kayak orang saleh, tidak berbuat dosa saudara. Susah dibaca keaslian hidupnya yang sebenarnya. Tapi waktu saudara keluar, dengar ini, keluar dari tempat ibadah, disitulah baru kelihatan keaslian hidup saudara yang dibaca oleh semua orang, bahwa benar-benar saudara adalah seorang yang betul-betul bisa menunjukkan kehidupan Kristus. Dengan kata lain, saudara menjadi surat yang terbuka, di mana orang akan membaca kehidupan saudara yang sebenarnya. Dan kehidupan yang sebenarnya dan sangat berarti hanya di dalam Yesus Kristus. Saya bilang amin, saudara-saudara. Lalu yang terakhir, saya ajak kita lihat di Matius 5. Lihat Matius 5, saudara-saudara, pasal 5. Matius pasal 5 ayat 16. Ya. Matius 5 ayat 16. Mari saya baca. Minta maaf saudara, ya agak pilek sedikit. Ya, saya baca. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, permisi saya minum. Haleluya. Makasih saya. Yang ketiga, bagaimana orang bisa membaca bahwa benar-benar kehidupan kita ini menjadi sebuah surat, sebuah catatan yang tidak ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan roh Allah yang ada di diri kita, yang memimpin kita sehingga hidup yang benar itu bisa terbaca dengan jelas. Tadi saya sudah baca, Alkitab bilang apa tadi saudara? Saya baca ulang saudara-saudara ya. Ayat yang ke-16 tadi dari Matius pasal 5. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perhatikan kata supaya mereka melihat perbuatanmu. Dengan kata lain, supaya mereka membaca perbuatanmu saudara-saudara yang baik. Dan pada akhirnya, karena kehidupan kita ini terdiri dari catatan-catatan kehidupan yang luar biasa, yang cinta Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan, pada akhirnya orang-orang itu akan memuliakan Tuhan. Dan mereka mengakui saudara, bahwa catatan kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita bukan catatan kehidupan yang palsu. Amin. Tapi catatan kehidupan yang orisinil, yang asli saudara, yang patut dicontohi. Memang ini tidak gampang Bapak Ibu saudara sekalian, ya toh? Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa usahakan. Kita belajar saudara-saudara untuk bisa tunjukkan sampai menjadi sebuah kebiasaan, di mana catatan hidup kita ini adalah catatan hidup di mana orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, kalau lihat dalam Matius 5 ayat 48, saya berharap perintah ini bukan perintah yang memberatkan kita, tapi ini menjadi berita sukacita untuk kita bersama-sama untuk belajar melakukannya. Apa itu saudara-saudara? Coba lihat Matius 5 ayat 48. Alkitab bilang begini. Hendaklah demikian kamu sempurna seperti apa? Bapamu di surga adalah sempurna. Iya. Tadi kita baca di dalam Matius 5:16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, membaca perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus perintahkan pada ayat 48,
Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Waduh, baca ayat ini banyak orang bisa stres. Mana mungkin Bapak Pendeta kita bisa sempurna seperti Bapak yang ada di surga itu sempurna. Sempurna seperti bagaimana yang bisa kita praktekkan sehingga kita bisa sempurna seperti Bapak di surga yang sempurna. Bukankah kita masih tinggal di dunia toh? Banyak masalah. Aduh Pak, mana tahan. Kita kan masih manusia daging. Gampang kena silet lalu bisa terluka. Tidak ada satupun orang yang sempurna. Kita boleh gunakan banyak ayat. Tidak seorang pun yang hidup berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa. Mana mungkin, mustahil kita bisa hidup sempurna seperti Kristus atau seperti Bapa di surga sempurna. Lalu sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata kalau kita baca konteks ayat ini lebih mengarah kepada bagaimana kita membangun kasih Allah yang sempurna yang sudah ada di dalam diri kita, yang kita harus cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita dengar kata sempurna kita jadi stres. Seolah-olah ada kata sempurna yang membuat kita untuk berpikir seperti begini. Seolah-olah sempurna itu artinya tidak bercacat dan bercela. Memang itu arti juga sempurna. Sepertinya tidak boleh ada dosa sama sekali. Waduh, kalau seperti begitu, mana ada orang yang tidak pernah buat dosa? Kita semua berdosa. Tapi kalau kita lihat pengertian-pengertian yang lain, sempurna itu juga bisa artinya seperti begini. Jadilah dewasa. Amin. Jadilah orang yang berespon yang benar terhadap masalah-masalah hidup yang sedang terjadi. Banyak orang hari-hari ini berespon salah dan tidak dewasa dalam menanggapi tekanan-tekanan hidup. Sehingga ketika dia berespon salah, dia berespon salah seperti apa? Bersungut-sungut. Ya toh, memaki orang, melukai orang. Padahal dia dianggap orang yang saleh, tokoh gereja, tokoh agama. Tapi ternyata hidupnya tidak seperti apa yang diajarkan. Ternyata dia kecolongan dalam soal perkataan. Dia memaki seseorang, dia menipu seseorang dan orang dengar. Ya toh? Wah, kalau pendeta seperti begitu bisa salah, apalagi saya jemaat. Kalau tokoh agama saja yang kita anggap mereka harus menunjukkan yang baik, tapi mereka salah, apalagi saya masyarakat biasa. Saudara, memang kita butuh saudara contoh yang baik dari orang lain. Tapi jangan tunggu dari orang lain. Saudara harus mulai dari diri kita. Dan ukuran teladan yang baik, ternyata Yesus telah tunjukkan itu 2021 yang lain. Bagaimana ketika dia datang sebagai manusia, dia tunjukkan kasih yang sempurna kepada semua orang. Sehingga pada waktu itu saudara, dunia membaca catatan kehidupan surga ternyata ada pada diri Yesus. Amin. Halo, ada orang kah tidak? Ini yang Alkitab mau saudara. Sehingga kita menjadi surat Kristus, catatan-catatan kehidupan Yesus yang ada di diri kita, sehingga membuat banyak orang datang kepada Tuhan. Kita butuh berita lewat perkataan, tapi jangan lupa kita juga butuh berita lewat perbuatan. Sekali lagi, lewat catatan hidup kita sehari-hari yang mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan, saudara pasti akan menjadi orang di mana surat Kristus bisa dibaca oleh banyak orang dan mereka diberkati dan datang kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Yesus, haleluya.
Amin. Sampai ke surga, haleluya. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini bagi saudara yang tahu. Seperti Yesus. Ya, ini menjadi doa kita. Seperti Yesus. Hidup saja ku minta. Dalam jalan sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya mau berdoa buat saudara dan mari sama-sama kita berdoa sehingga kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka di mana orang boleh baca dan ternyata tidak ada yang bisa kita rahasiakan dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara satu saat akan dipaksa dan dibaca apakah saudara punya catatan hidup yang benar dalam hidup sehari-hari atau tidak. Saudara akan menjadi batu sandungan atau batu loncatan. Itulah sebabnya kita mau belajar, kita mau berdoa dan buat sebuah keputusan bahwa kita mau hidup seperti apa yang Tuhan mau, sehingga hidup ini bisa dibaca oleh orang dan mereka diberkati. Seperti Yesus, seperti Yesus, saya dosa jatuh minta. Dalam jalan, amin, sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami minta ampun kalau selama ini kami pesimis dengan kehidupan di mana kami bisa menjadi orang yang bisa menolong banyak orang. Kami harus akui kadang-kadang kami merasa tidak layak dan tidak mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena masih ada hal-hal yang kami rasa kurang dan itu tidak pantas untuk dicontohi oleh beberapa orang. Sehingga Tuhan Yesus kami terus terpuruk dengan kehidupan yang tidak bisa berubah. Ampuni kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu. Dan hari ini kami kembali datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak bisa tidak. Kami harus kembali kepada Engkau Tuhan. Kami harus tinggal di dalam Engkau. Firman-Mu harus tinggal di dalam kami dan mampukan kami itu Tuhan Yesus. Maka mampukan kami itu dengan berani Tuhan Yesus, tanpa harus merasa malu dengan kehidupan yang benar di hadapan banyak orang. Bukan untuk memamerkan diri kami bahwa kami lebih rohani, lebih baik daripada orang lain, tapi kami sedang belajar untuk menunjukkan kehidupan yang sebenarnya dalam Kristus. Mampukan itu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami sebagai pria dan wanita, sebagai anak-anak muda, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan. Kadang-kadang juga kami tidak bisa menjadi berkat. Ampuni kami dan mampukan kami hari ini dan seterusnya.
menjadi berkat lewat catatan hidup kami yang dibaca oleh orang, sehingga orang-orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus yang terhadir surgawi di dalam nama Yesus. Malam ini kami datang kepadamu Tuhan, mengakui pekerjaan-Mu yang luar biasa untuk merubah seseorang. Dan hari ini kalau ada yang mengikuti siaran ini Tuhan Yesus, dan mereka belum percaya kepada Tuhan atau ragu-ragu, dan hari-hari ini Tuhan mereka rindu Tuhan untuk mengakui bahwa Yesus Engkau Tuhan. Biar Engkau getarkan hati mereka, dan hati mereka terbuka untuk mengakui bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan. Engkau datang menjadi manusia karena kekuasaan-Mu Tuhan, sehingga Engkau datang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kami bisa menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah sakit, yang lagi sakit, bahkan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, bahkan mengikuti ibadah mesbah keluarga ini, mari sama-sama ikuti saya berdoa, katakan Tuhan Yesus, malam ini saya datang kepadamu. Saya yang ada di rumah sakit, saya yang ada di rumah-rumah, dan sedang mengkarantina diri sendiri, bahkan diisolasi rumah sakit. Tuhan, Engkau lihat kelemahan tubuh saya. Saya percaya Tuhan, saya harus terima ini dengan ucapan syukur, karena dengan adanya penderitaan yang saya alami, penyakit yang saya alami, membuat saya terbuka bahwa benar tidak ada cara yang lain untuk menolong saya. Hanya Yesus yang adalah Tuhan yang saya percayai, yang menyelamatkan saya, tapi juga memulihkan saya. Terjadi dalam hidup saya dan di dalam kedaulatan-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kembali.
bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa kami. Oh, ribuan orang saat ini sedang berdoa lewat jaringan-jaringan doa, lewat kelompok-kelompok doa, lewat ibadah-ibadah doa secara virtual. Kami bersama-sama berdoa, kerajaan-Mu datang atas bangsa kami. Kerajaan-Mu datang dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk mengatasi segala permasalahan dihadapi oleh bangsa-bangsa, khususnya kami bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya program vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat, dimulai oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, biar memberikan dampak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya semua dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Dan waktu Tuhan saja akan mengubah dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Karena Engkau Allah yang melakukan itu dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Karena kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih nyata dengan kehendaknya yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat para medis yang ada di rumah sakit. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi mereka, keluarga yang mereka tinggalkan. Lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Buat anugerah Tuhan Yesus, buat malam yang indah ini kami boleh bersekutu lewat ibadah mesbah keluarga dengan cara virtual. Biar memberikan dampak luar biasa bagi mereka yang saat ini sedang mengikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan Yesus istirahat kami malam ini. Tuhan menyertai kami. Immanuel, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali.